Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita tentang rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Sejauh ini kita sudah tekankan bahwa upah atau akibat perbuatan Adam itu di Taman Eden, ya, itu adalah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Adam melakukan pelanggaran, maka dia kehilangan kemuliaan Tuhan yang menyebabkan rasa malu, ya. Dan juga tentu Adam mendapatkan jenis hidup maut, karena pada usaha itu maut, yang menyebabkan akhirnya dia diusir dari Taman Eden, ya, dan terus mengalami penyakit dan kematian. Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah apa maknanya diusir dari Taman Eden. Karena Adam itu tetaplah disebut putra Elohim. Dalam Lukas itu dikatakan silsilah itu, ya, sampai kepada Adam adalah anak Elohim. Jadi dia tetap anak Elohim, hanya dia dibuang keluar dari Taman Eden. Ini yang kita mau renungkan, ya. Nah, mari kita ingat kembali, Taman Eden itu adalah simbol daripada kerajaan sorga di bumi, di mana pada tahap awalnya manusia harus mengalami ujian atau pencobaan lah, ya. Dan maksud Tuhan itu adalah supaya manusia Adam memelihara Taman Eden, agar Adam dan keturunannya di sana akan bisa menaklukkan segala sesuatu di bumi, ya, yang merayap di bumi untuk iblis roh jahat ditaklukkan, dan akhirnya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Adam tidak bisa menaklukkan iblis roh jahat kalau dia diusir dari Taman Eden, ya. Karena kerajaan harus dilawan dengan kerajaan. Iblis itu kerajaan. Maka harus dilawan oleh kerajaan juga, kerajaan sorga yang di bumi. Oke. Nah, sekarang apa solusi? Ya, kita kembali ingat solusi Adam itu ketika dia diusir dari ketika dia makan buah itu, dia ada rasa malu, ya. Dan dia mengambil solusi menutup rasa malunya itu dengan, kita sudah bahas itu, pohon ara itu, daun pohon ara itu simbol daripada kemuliaan manusiawi, cara-cara manusiawi lah, ya. Entah dia dengan kekayaan, entah dia dengan penampilan atau dengan pendidikan, dan dengan beragama, ya. Adam itu melakukan itu simbol daripada agama, karena agama itu, cara saya ngomong agama Kristen aja lah, itu adalah cara manusia menutupi rasa malunya atau ketelanjangannya itu dengan cara-cara manusiawi, ya. Oke lah. Nah, sekarang Adam itu Tuhan gak senang dengan itu, diganti dengan Kristus yang adalah dikorbankan, ya, kulit binatang korban itu kulitnya menutupi rasa malu Adam. Christ in you, the hope of glory. Jadi ketika Adam kehilangan kemuliaan Elohim, diganti oleh Tuhan dengan kemuliaan Kristus, adalah kemuliaan Elohim juga. Tapi Kristus yang itu masih dalam batin, ya, belum diekspresikan. Nah, kapankah Kristus itu kemuliaannya itu diekspresikan? Nah, sekarang bagi kita yang percaya, saya masuk langsung ke dalam kekristenan lah, ya. Kapan kemuliaan Tuhan itu ditampilkan? Glorification by faith itu yang disebut di surat Roma 8 itu kapan? Ketika manusia, orang percaya itu, ya, ditampilkan, ya, surat Kolose sudah lihat itu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Nah, ini berarti pada kedatangan kedua biasa disebut. Disitulah kita yang percaya akan ditampilkan atau menyatakan diri juga bersama Kristus dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan ketika kedatangan Tuhan Yesus yang bisa disebut kedua kali itu, dan umat percaya disitulah dia akan mengalami, ya, glorification by faith itu, ya. Nah, sekarang apa artinya? Kembali kita lihat masalah kita. Adam dikeluarin dari Taman Eden itu apa? Ingat, ya, Adam tetap putra Elohim, hanya dia jatuh, ya, dalam dosa, dan dia ngambil solusi yang Tuhan tidak berkenan. Nah, ya. Nah, sekarang apa artinya dikeluarkan itu? Nah, itu artinya
ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, biasa disebut begitu, itu Tuhan menghakimi kita semua gerejanya. Orang-orang yang sudah percaya dibenarkan justification by faith, orang-orang yang belajar hidup sanctification by faith, ya, mengalami pengudusan. Tapi yang ini nih, glorification by faith di Roma pasal 8, itu yang jarang dibicarakan. Padahal justru ini puncak keselamatan, di mana ketika kedatangannya disitulah umat Tuhan akan dipermuliakan. Tapi enggak semua. Nah, saudara lihat di kitab Matius itu ya. Itu banyak perumpamaan gadis bijaksana bodoh. Itu semuanya orang Kristen tuh. Perumpamaan hamba yang jahat dan setia itu orang Kristen juga. Perumpamaan talenta ya. Itu juga orang Kristen. Orang nama sama-sama hamba ya. Dan juga saudara lihat tadi perumpamaan di pasal 13 itu ada jala itu pukat gitu ya. Penabur, ada yang bertumbuh, ada yang tidak sebagai, ada yang berbuah, dan itu semuanya orang Kristen. Nah, di Matius 7 juga itu ayat 21 23. Itu pada kedatangannya Yesus itu dia terus terang di situ. Siapa yang melanggar hukum anomia, itu istilah Yunani, hukum kerajaan sorga yang diberitakan ya. Hukum kerajaan sorga itu ya, masalahnya dunia kekristenan tidak memberitakan Injil kerajaan sorga. Dunia kekristenan itu memberitakan Injil yang tekanannya dua ini, justification by faith, sanctification by faith. Itu sudah nulis itu. Sudah baca di buku sistematik teologi itu yang standar ya, misalnya Berkhof atau buku-buku beberapa buku lah yang diajarin di sekolah-sekolah teologi. Itu mereka hanya mengajarkan justification by faith, pemberian oleh iman, dan sanctification by faith, pengudusan oleh iman, tapi tidak ada doktrin glorification by faith yang justru disitulah puncak keselamatan, enggak diberitakan. Jadi dunia kekristenan tidak paham itu doktrin glorification by faith, di mana di dalam doktrin itu ada orang Kristen yang tidak diterima, ya, belum siap untuk kerajaan, untuk ditekankan, untuk mengalami masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun atau mengalami dipermuliakan bersama dengan Tuhan di bumi. Ingat ya, selalu fokusnya bumi ya. Jangan, kalau dalam dunia kekristenan umumnya ajaran itu justification by faith, sanctification by faith, udah gitu lari ke surga, nun jauh di sana, nggak tahu di mana, di luar bumi lah padanya itu, tempat yang disebut rumah Bapa lah, tempat menyenangkan lah, jalannya dari emas, kerjanya nyanyi-nyanyi. Itu dongeng, itu nggak ada perjanjian baru atau Yesus bahwa Rasul ngajarnya kayak gitu ya. Selalu bumi ini ya. Nah, apa artinya dikeluarin dari Taman Eden? Sekali lagi lah sebelum kita masuk dalam kesimpulan dulu. Apa artinya dikeluarin dari Taman Eden? Artinya orang Kristen yang lahir baru ya, yang mengalami justification by faith, mengalami sanctification by faith, itu belum masuk, belum bisa mengalami glorification by faith. Belum siap untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus ketika kedatangan yang biasa disebut kedua kali itu. Kenapa belum siap? Ya, karena masih banyak solusi-solusi yang Adam lakukan itu loh. Ya, beragama Kristen ya, dengan segala ritualnya, harus datang hari Minggu, ya, harus kasih persepuluhan, harus ngasih buah sulung, ngasih janji iman dan sebagainya. Itu aturan-aturan seperti itu menghalangi orang Kristen. Artinya kemuliaan Kristus yang dalam batin itu justru ditutupi dengan usaha-usaha agamawi, kemuliaan manusiawi. Para pemimpin agama Kristen gitu, tarik murid kepada dirinya, jumlah pengikut banyak, bangun gedung yang besar. Itu apa? Itu menutupi rasa malu di dalam, bukan dengan kemuliaan Kristus, tapi dengan kemuliaan manusiawi. Untuk siapa sih gedung besar itu? Udah dibilang gereja mula-mula nggak pernah bangun begitu. Nggak ada rasul-rasul disuruh Tuhan bangun gedung besar. Nggak ada rasul-rasul itu menarik murid kepada dirinya. Paulus itu bilang, kalau itu bikin aku golongan Kristus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos, itu serangan serigala ganas. Kisah Rasul 28-30. Jadi oke lah. Kita sebagai umat Tuhan, kesimpulannya bagaimana? Kita akan, supaya jangan diusir dari Taman Eden gitu lah ya, dari kerajaan surga di bumi ya. Saat ini kita dalam Taman Eden ya, kita sedang menjalankan Taman Eden ini hari lepas hari. Tapi nanti kita akan ditampilkan kerajaan surga di muka bumi ini ya, ditampilkan dalam kemuliaan, supaya jangan kita nanti diusir di situ, ndak dianggap tidak layak. Ya sekarang jalankanlah Kristus dalam batin ini, kemuliaannya. Kita kemuliaannya batiniah.
Jalankanlah itu hari lepas hari sesuai pimpinan Kristus, entah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu untuk apa. Jangan dikecil-kecil aturan-aturan agamawi dalam kekristenan. Enggak, bukan. Kita enggak beragama Kristen. Kita mengikut Kristus kemana saja Tuhan Yesus saja ajarin dia. Ya, lihat itu saudara, Wahyu 14 ayat 4. Saudara lihat juga Tuhan 1 Yohanes itu. Kamu nggak perlu diajar, kamu bisa mendengar suara Yesus dan mengikutnya. Itulah dia. Kita memelihara Taman Eden. Nggak akan diusir kita. Karena kita mendengar suara Tuhan Yesus hari lepas hari, menjalaninya. Memang kemuliaannya batinnya, nggak dilihat. Tapi nanti pada kedatangannya, disitulah kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus ya. Untuk apa? Menegakkan kerajaan di muka bumi. Kerajaan 1000 tahun itu ya. Oke lah, sampai di sini dulu renungan kita, nanti kita sambung lagi yang lain ya. Bagaimana tetap tema kita rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.